Di kota kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, terdapat rumah tua yang tampak tak berpenghuni. Rumah itu sudah lama kosong, dan cerita-cerita aneh tentangnya sudah beredar di kalangan penduduk setempat. Rumah tersebut dikenal sebagai rumah bernada. Pada suatu hari, seorang pria bernama Budi, seorang penulis yang tengah mencari inspirasi untuk novel barunya, memutuskan untuk menyewa rumah itu. Budi adalah pria yang pendiam dan lebih suka menyendiri. Dia berpikir bahwa ketenangan di sana bisa membantunya menyelesaikan novel yang sudah lama tertunda. Saat pertama kali menginjakkan kaki di dalam rumah itu, Budi merasakan udara yang dingin dan aneh. Dinding-dinding rumah seolah berbisik kepadanya, menyampaikan rahasia yang tak terungkapkan. Namun, Budi tidak memedulikannya. Dia hanya menganggapnya sebagai imajinasi berlebihan. Hari-hari pertama di rumah itu berlalu tanpa kejadian aneh. Budi mulai merasa nyaman dan produktif. Namun, pada malam ketiga, dia terbangun oleh suara musik yang samar. Itu terdengar seperti melodi piano yang dimainkan dengan lembut, namun menakutkan. Budi mencari sumber suara itu, tetapi tidak menemukan apa-apa. Keesokan harinya, Budi mulai menyelidiki sejarah rumah tersebut. Dia pergi ke perpustakaan lokal dan menemukan artikel lama tentang pemilik rumah sebelumnya, seorang pianis terkenal bernama Andini. Dikatakan bahwa Andini mengalami depresi berat setelah kematian anaknya dan akhirnya bunuh diri di rumah itu. Konon, rohnya masih menghantui tempat itu, memainkan piano di malam hari. Malam berikutnya, Budi kembali mendengar melodi itu. Kali ini lebih jelas dan menakutkan. Rasa takut mulai merasukinya. Dia mencoba mengabaikannya dan kembali tidur, tetapi suara itu semakin keras. Budi merasa ada sesuatu yang mengawasinya, memperhatikannya dari kegelapan. Keesokan harinya, Budi menemukan piano tua di ruang bawah tanah yang selama ini tertutup. Piano itu tampak usang dan berdebu, tetapi ketika dia menyentuhnya, seolah ada energi yang aneh mengalir. Saat jari-jarinya menekan tuts, melodi yang dia dengar di malam hari terputar kembali, membuat bulu kuduknya merinding. Setiap malam, suara piano itu semakin keras. Budi merasa rohnya semakin dekat, seolah-olah mencoba menyampaikan sesuatu. Dalam mimpinya, dia melihat bayangan Andini, menangis sambil memainkan piano. Wajahnya pucat, dengan mata yang kosong dan penuh kesedihan. Budi terbangun berkeringat dingin, merasakan ketakutan yang mendalam. Dia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal. Paranormal itu, seorang wanita tua bernama Bu Siti, memperingatkan Budi bahwa roh Andini terjebak dalam rumah itu dan tidak bisa pergi. Satu-satunya cara untuk menenangkannya adalah dengan menemukan partitur musik terakhir yang ditulis Andini sebelum kematiannya dan memainkannya dengan sempurna. Dengan tekad untuk mengakhiri teror ini, Budi mulai mencari partitur tersebut. Dia menjelajahi setiap sudut rumah, membongkar barang-barang lama, dan membaca buku harian Andini yang dia temukan di loteng. Dalam buku harian itu, Andini menulis tentang rasa sakit dan penderitaannya, serta cinta mendalamnya pada anaknya. Akhirnya, di ruang tersembunyi di belakang rak buku, Budi menemukan partitur yang dicari. Itu adalah komposisi yang belum selesai, penuh dengan catatan emosi dan kerinduan. Budi tahu bahwa ini adalah kunci untuk menenangkan roh Andini. Malam itu, dengan tangan gemetar, Budi duduk di depan piano tua dan mulai memainkan partitur tersebut. Melodi yang indah namun menyedihkan mengisi ruangan, membawa perasaan tenang dan damai. Budi merasakan kehadiran Andini di sampingnya, seolah-olah dia membimbingnya melalui setiap nada. Saat lagu itu mencapai akhir, Budi melihat bayangan Andini tersenyum untuk pertama kalinya. Roh itu perlahan memudar, meninggalkan perasaan lega di hati Budi. Suara piano berhenti, dan malam menjadi tenang kembali. Pagi harinya, Budi merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Rumah itu kini terasa hangat dan nyaman, seolah-olah beban berat telah terangkat. Budi menyadari bahwa dia tidak hanya menemukan inspirasi untuk novelnya, tetapi juga mengakhiri penderitaan seorang roh yang tersiksa. Dengan semangat baru, Budi mulai menulis cerita tentang pengalaman horornya di rumah bernada. Novel itu menjadi bestseller, mengisahkan tentang cinta, kehilangan, dan penebusan. Budi akhirnya memahami bahwa beberapa rahasia memang harus terungkap untuk membawa kedamaian, baik bagi yang hidup maupun yang sudah tiada.